Cewek ini dihina pacarnya sendiri karena gendut. Jadi cewek ini tuh lagi pengen makan daging. Cowoknya langsung marah. Katanya cewek ini udah gendut tapi makannya daging terus, bukannya makan sayur. Cowoknya ngehina terus, nyuruh cewek ini cek timbangan lah. Si cowok ngerasa dia tuh ganteng, sukses, kaya raya. Dan pas awal pacaran, ceweknya emang kurus kayak model. Makanya pas beratnya naik, cowok ini ngerasa malu. Bahkan katanya dia kayak pacaran sama sapi. Udah gitu, cowok ini minta putus dan ninggalin cewek ini gitu aja. Semua orang di restoran itu langsung ngomongin cewek ini. Kasian, malu banget. Setelah putus, biar gak galau dia nyari kesibukan nih. Dia buka toko, buka kelas dance. Video dance-nya dia upload dan viral banget. Pokoknya cewek ini jadi super sukses dan kaya. Beberapa tahun kemudian, dia mau beli rumah. Ternyata rumah yang dia mau beli ini bekas punya mantan pacarnya. Mantannya justru sekarang jatuh miskin karena duitnya habis dipakai judi. Ini nih yang namanya karma. Fix nyesel deh tuh cowok sekarang. Cowok ini sebelumnya habis berantem nih sama pacarnya, tapi mereka baru aja baikan. Terus dia mau ngetik kan, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Malah salah ketik karena auto text. Dia ngetiknya aku gak mau ngeliat kamu lagi. Terus udah gitu keburu kekirim. Malah dia kesenggol dan gak sengaja HP-nya jatuh masuk ke lubang. Cowok ini bingung harus gimana. Pacarnya pasti marah baca chat itu. Dia buru-buru nih ke mobil, mau ke rumah pacarnya. Dan emang lagi sial ya, mesin mobilnya gak bisa nyala. Terus dia mau naik bus, dikasih tahu kalau busnya gak bakal lewat, ada gangguan. Cowok ini langsung lari lagi, dan untungnya dia ketemu temannya yang bawa sepeda. Dia pinjam deh tuh dan dibawa sampai rumah pacarnya. Dan pacarnya benar-benar marah, diketok-ketok gak mau dibukain pintunya. Terus ngeliat cowok ini putus asa di depan pintu, nenek-nenek ini bawain dia kertas. Jadi si cowok bisa nulis pesan dan dimasukin lewat pintu. Dia ngasih tahu kalau tadi tuh salah ketik karena auto text. Bahkan dia juga udah nyiapin cincin buat pacarnya ini. Dan lamarannya diterima. Si nenek agak kaget sih karena pacarnya cowok juga, tapi dia ikut seneng jadinya. Cowok ini sebelumnya habis berantem nih sama pacarnya, tapi mereka baru aja baikan. Terus dia mau ngetik kan, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Malah salah ketik karena auto text. Dia ngetiknya aku gak mau ngeliat kamu lagi. Terus udah gitu keburu kekirim. Malah dia kesenggol dan gak sengaja HP-nya jatuh masuk ke lubang. Cowok ini bingung harus gimana. Pacarnya pasti marah baca chat itu. Dia buru-buru nih ke mobil, mau ke rumah pacarnya. Dan emang lagi sial ya, mesin mobilnya gak bisa nyala. Terus dia mau naik bus, dikasih tahu kalau busnya gak bakal lewat, ada gangguan. Cowok ini langsung lari lagi, dan untungnya dia ketemu temannya yang bawa sepeda. Dia pinjam deh tuh dan dibawa sampai rumah pacarnya. Dan pacarnya benar-benar marah, diketok-ketok gak mau dibukain pintunya. Terus ngeliat cowok ini putus asa di depan pintu, nenek-nenek ini bawain dia kertas. Jadi si cowok bisa nulis pesan dan dimasukin lewat pintu. Dia ngasih tahu kalau tadi tuh salah ketik karena auto text. Bahkan dia juga udah nyiapin cincin buat pacarnya ini. Dan lamarannya diterima. Si nenek agak kaget sih karena pacarnya cowok juga, tapi dia ikut seneng jadinya. Cowok ini sebelumnya habis berantem. Supir truk ini nggak sadar dia diikutin sama malaikat maut sampai akhirnya mobilnya ketabrak. Akhirnya dia langsung dilariin ke rumah sakit kayak gini guys karena udah nggak sadarkan diri. Tapi di sini keadaannya masih hidup ya guys. Tapi malaikat maut nggak diem gitu aja, kalian lihat deh. Dia diem-diem menyelinap masuk. Karena heran nih orang kok nggak mati-mati. Akhirnya dia mainin dong alat-alat jantungnya kayak gini. Dan bener aja tiba-tiba detak jantungnya itu nggak beraturan guys. Langsung buru-buru tiba-tiba dokter datang ke ruangan dia untuk bawa alat pacu jantung. Dicoba berkali-kali kayak gini, tapi akhirnya dia nggak selamat. Dokter akhirnya udah nyerah, dia udah meninggal dan akhirnya nyawanya dibawa nih. Tapi karena nutup pintunya kekencengan, akhirnya alat-alat itu jatuh. Malaikatnya itu udah mau bawa dia pergi pokoknya, sampai akhirnya nih alatnya muter. Dan cairan ini jatuh ke mesin dan mengakibatkan dia kesetrum. Dan karena kesetrum tiba-tiba nyawanya balik lagi dong ke badannya dan akhirnya dia selamat, nggak jadi mati. Supir truk ini nggak sadar dia diikutin. Cowok ini sebelumnya habis berantem. Saatnya nonton bola. Pak, jangan nonton bola. Kenapa lagi ya? Anak ini dari kecil memiliki kekuatan untuk jalan di dinding dan di atap sampai dikira dia itu adalah orang yang meninggal hidup lagi dan dia akhirnya ditangkap guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Lauren yang dari kecil mama-papanya tuh kaget banget tiba-tiba melihat anaknya itu bisa jalan di dinding maupun di atap. Bahkan karena kekuatannya itu sering banget polisi tuh datang ke rumahnya dia. Karena Lauren itu sering luka-luka jadi dianggap orang tuanya tuh gak mengasuh dia. Tapi saat polisi datang, polisi juga bingung Lauren itu ada di atap. Suatu hari saat dia lagi tidur siang, Saatnya nonton bola.
banget ada orang yang lagi kelitikin ikan pari. Terus orang ini kesenengan karena ikan pari ini kayak tertawa gitu guys. Namun sebenarnya hal ini berbahaya banget loh. Karena ikan pari merupakan hewan yang hidup di air. Jadi kalau ditahan terus dia bisa kekurangan oksigen. Dan juga bahayanya dia itu memiliki sengatan yang mematikan. Guys, jangan pernah kalian ngelakuin hal seperti ini. Jadi video ini lagi viral banget, ada orang yang lagi kelitikin ikan pari. Terus orang ini kesenengan karena ikan pari ini kayak tertawa gitu guys. Namun sebenarnya hal ini berbahaya banget loh. Karena ikan pari merupakan hewan yang hidup di air. Jadi kalau ditahan terus dia bisa kekurangan oksigen. Dan juga bahayanya dia itu memiliki sengatan yang mematikan. Guys, jangan pernah kalian ngelakuin hal seperti ini. Jadi video ini lagi viral banget, ada orang yang lagi kelitikin ikan pari. Terus orang ini kesenengan karena ikan pari ini kayak tertawa gitu guys. Namun sebenarnya hal ini berbahaya banget loh. Karena ikan pari merupakan hewan yang... Kisah seorang raja yang Cowok ini punya kulkas yang udah lama banget cuy. Tiba-tiba kunci dari kulkasnya itu rusak, jadi nggak bisa ditutup lagi. Akhirnya cowok ini coba untuk ngeliatin brosur-brosur kulkas gitu. Di sini kulkas itu tuh sedih banget karena ngeliat cowok itu tuh mau beli kulkas baru cuy. Dia pun melarikan diri dari rumah, terus dia ngeliat banyak banget kulkas-kulkas bagus gitu. Nah terus dia tuh terbuli gitu cuy. Padahal cowok itu tuh bingung banget kemana kulkasnya yang lama. Nah terus di perjalanan kulkas ini juga ngeliat ada kulkas lain yang udah dibuang. Dia itu nangis keluar batu es gitu cuy. Nah ternyata cowok ini tuh keliling nyariin kulkas lamanya. Dan ternyata si kulkas yang melarikan diri datang ke tempat pembuangan akhir gitu cuy. Terus dia itu sedih banget. Dia ngeliatin foto lamanya bersama cowok itu. Dia benar-benar ngerasa insecure, tersisih dan terbuang. Tapi ternyata cuy cowok itu tetap nyariin dia. Dan akhirnya cowok itu datang. Cowok itu menceritakan ke kulkas ini bahwa dia tuh nggak ngeliat brosur kulkas baru, tapi dia itu nyari kunci baru supaya bisa diperbaiki kulkas lamanya. Akhirnya mereka pun bisa bersama kembali cuy. Cowok Kisah seorang raja. Ada seorang anak yang tiap hari selalu marah-marah. Bapaknya sampai bingung nih harus gimana supaya anaknya jadi baik. Akhirnya bapak ini ngasih palu dan satu kantong paku. Tiap anak ini marah, berkata kasar, dia disuruh pasang paku di pagar. Anak yang pemarah ini di hari pertama aja udah masang 30-an paku. Tapi semakin lama semakin sedikit. Dia jadi jarang marah, soalnya tiap harus pasang paku, tangannya jadi sakit. Terus ada nih satu hari di mana anak ini gak emosian sama sekali. Dia jadi gak perlu pasang paku. Dia ngerasa bangga, akhirnya udah jarang kesel-kesel lagi. Terus bapaknya nyuruh dia buat nyopotin paku-paku itu. Setelah kecabut semua, mereka lihat pagar itu bareng-bareng. Ternyata walau pakunya udah kecabut, lubang bekasnya nggak bisa hilang. Begitu juga kalau ngelukain perasaan orang lain. Bisa minta maaf, tapi perasaan sakit itu bakal membekas. Makanya selalu jaga perkataan dan jangan sakiti orang lain ya. Ada seorang anak yang tiap hari selalu marah-marah. Bapaknya sampai bingung nih harus gimana supaya anaknya jadi baik. Akhirnya bapak ini ngasih palu dan satu kantong paku. Tiap anak ini marah, berkata kasar, dia disuruh pasang paku di pagar. Anak yang pemarah ini di hari pertama aja udah masang 30-an paku. Tapi semakin lama semakin sedikit. Dia jadi jarang marah, soalnya tiap harus pasang paku, tangannya jadi sakit. Terus ada nih satu hari di mana anak ini gak emosian sama sekali. Dia jadi gak perlu pasang paku. Dia ngerasa bangga, akhirnya udah jarang. Dako, Ikatan Cinta jam berapa tayang? Mama lupa. 7.30 mah. Oh iya 7.30. Ntar malam ya nonton kita ya. Oke sih. Tadi Drako. Inilah yang akan terjadi bila kalian itu memfotokopi uang kertas guys. Jadi langsung aja kita masukin uang kertas ini ke mesin fotokopi dan kita copy guys. Apa yang bakal terjadi ya kira-kira? Nah kalau misalnya berhasil kan pernah kepikiran gak sih cari uang itu pasti gampang banget ya, nggak usah susah-susah lagi, tinggal fotokopi kayak gini aja guys. Tapi apakah berhasil apa enggak ya? Rupanya nggak berhasil loh guys. Jadi kalau misalnya kalian mau fotokopi uang hasilnya akan seperti ini guys. Tapi gimana bisa begitu ya? Coba kita taruh objek lain di sini dan kita fotokopi. Apakah hasilnya bakal kayak gitu juga? Jadi rupanya guys, setelah kalian menaruh objek itu di dalam mesin fotokopi dan kalian memfotokopinya bersama uang, hasilnya akan seperti ini guys, bakal putus-putus juga. Dan setelah kita melihat hasilnya, rupanya uang itu dilindungi dengan satu sensor yang membuat kalau itu difotokopi akan putus-putus seperti ini guys. Jadi kita tutup aja sensornya itu dan hasilnya bisa gak ya? Dan setelah dicoba menutup sensornya itu dan kita fotokopi, rupanya hasilnya akan seperti ini guys. Rupanya uang itu bisa difotokopi kalau kalian tutup sensornya kayak gini guys. Tapi sayangnya guys, teknologi sensor ini hanya bisa di uang euro doang guys.
Inilah yang akan terjadi bila kalian itu memfotokopi uang kertas, guys. Jadi langsung aja kita masukin uang kertas ini ke mesin fotokopi dan kita copy, guys. Apa yang bakal terjadi ya kira-kira? Nah, kalau misalnya berhasil, kan pernah kepikiran? Sebentar lagi kamu akan ditangkap karena kamu seorang pencuri. Pencuri hatiku. Hah? Teh, kok Dede dibilang pencuri hati sih? Gini dek, bingung jelasinnya. Teh mau dikasih contoh cerita aja ya. Pada suatu hari, Teh Maudy mau masak hati sapi. Pada saat menyiapkan bumbunya, tiba-tiba terdengar suara. Hah? Lalu Teh Maudy pun melihat pencuri hati. Tak terlihat wujudnya, tapi hatinya menghilang. Nah, itu deh cerita pencuri hati. Tapi Dede nggak gitu deh, Teh. Mod, bukan gitu deh maksudnya. Tapi bingung jelasin ke Dedenya, masih kecil. Iya juga sih, tapi kayaknya Dede makin bingung deh. Makanya teh, begini cara jelasinnya. Dek, maksudnya tuh, nanti deh kasih jelasin 5 tahun lagi ya. Ya udah deh, Kak. Nah, tuh kan. Dek, ini kok baju piyama Dede ada di sini sih? Tunggu ya, Kak. Nanti Dede jelasin 5 tahun lagi. Hah? Sebentar lagi kamu akan Guys, aku mau ngeprank si Nabila. Jadi mau ngeprank tato gitu. Nih, aku udah pasang sih tadi, terus tinggal dibuka aja dan gampang cara pakainya. Kau mawar hitam. Dia lagi di luar, aku mau siap-siap. Panas banget di luar. Iya, aku bikin story dulu. Bentar. Kok video? Kok video ya? Salah. Tangan kamu kenapa? Ini tangan kamu ditato. Biar Kamu mau keren. jadi apa ditato? Coba lihat. Punk rock. Astagfirullahaladzim. Ini. Kamu jangan ditato. Keren kalau pondoknya. Jadi apa ditato? Bisa. Enggak. Hapus. Terusnya harus pakai laser. Enggak mau hapus. Enggak apa-apa kok yang bayar hapus. Enggak mau hapus. Enggak mau hapus. Iya. Hapus enggak? Bercanda. Prank. Guys, aku mau ngeprank si Nabila. Jadi mau ngeprank tato. Aku udah pasang sih tadi, terus tinggal dibuka aja. Apa sih kamu deket-deket pengemis itu? Ya kan kasihan, Ma. Udah pura-pura nggak lihat aja. JJ jalan yang bener dong. Aku lagi pura-pura nggak lihat, Ma. Anakku. Mbak, tolong saya, anak saya. Tolongin saya, Mbak. Tolongin saya, tolongin anak saya. Makasih ya. Dulu kamu udah tolongin aku. Ini buat kamu. Apa sih kamu deket-deket pengemis itu? Ya kan kasihan, Ma. Udah pura-pura nggak lihat aja.